Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah kita udah masuki bulan Ramadan. Di hari-hari kita di bulan Ramadan, hari-hari awal kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan nih sebelum kita langkah selanjutnya kita mengingat ada puasa yang puasanya doang pahalanya nggak dapat. Ada yang seperti itu. Apa itu? Ini kisah terjadi di zaman Rasulullah. Waktu itu ada dua orang wanita yang ya dia lapar banget waktu puasa itu. Udah mau pingsan saking laparnya. Ada nggak orang yang kayak begitu? Saking baru pertama kali puasa kali atau biasanya dalam 11 bulan itu ya kagak pernah lapar perutnya. Selalu ada makanan selalu enak-enak, begitu disuruh puasa sama Allah, kutiba alaikumusiyam, dia puasa juga, segala macam makanan udah disiapin waktu sahur, tonik ini tonik itu, obat ini obat itu. Ya kalau zaman sekarang, tapi di zaman Rasulullah waktu itu perempuan itu udah mau pingsan saking laparnya, nggak kuat puasa. Jadi masyarakat jadi heboh pada waktu itu. Sehingga sebagian melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang mereka itu puasa di bulan Ramadan ini. Dia hampir mau pingsan karena saking laparnya. Lalu apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, kama qala Rasul, ini ya ada mangkok. Mangkok ini ada semacam tempat gitu ya. Wadah lah begitu. Suruh dia muntah di sini. Kata Rasulullah, kama qala Rasul. Disuruh muntah di situ. Sahabat heran kok. Kita juga heran. Ngapa orang puasa lapar banget malah suruh muntah sama Rasulullah di sini di tempat ini. Lalu sahabat nggak mau banyak nanya, mesti bener apa kata Rasulullah. Ya udah dia datang lah. Rasulullah mengatakan, engkau berdua suruh muntah di sini, di tempat ini nih, di wadah ini, di mangkok ini. Lalu muntahlah dia di situ. Kemudian muntahnya itu keluar darah dan potongan-potongan daging. Coba bayangin daging mentah. Potongan-potongan daging mentah dan darah. Lalu beliau bersabda, au kama qala Rasul, beliau mengatakan orang ini atau kurang lebihnya beliau mengatakan dia mengkisahkan, menceritakan keburukan saudaranya waktu puasa. Nah itulah. Nah itu yang begitu tuh udah banyak banget. Apalagi ada siarannya. Ada siarannya khusus mengapa itu namanya membongkar-bongkar aib orang. Apalagi di bulan puasa kayak gini. Kagak boleh. Itu puasanya iya, laparnya iya, tapi pahalanya kagak dapet. Kamin so'imin laisa lahu siyamuhu ilaju walatos. Berapa banyak orang yang berpuasa dia kagak dapat apa-apa selain daripada lapar dan haus saja. Pahalanya kagak dapet. Itu kalau kita sholat nih, sholat jamaah atau ya berjamaah, imam belum, assalamualaikum warahmatullah, kita udah nyusul, assalamualaikum warahmatullah juga, itu duluin imam namanya. Sembayangnya sah, puasanya pahalanya nggak dapet. Kenapa? Nanti yang apa namanya, yang harus diikuti setelah imam salam kedua, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, lalu imam berkata lagi, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Nah baru kita salam juga ke kanan. Begitu imam salam ke kiri, kita salam ke kanan. Nah itu bukannya kita duluin imam. Imam assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kita langsung ikutin ke kanan. Itu kita duluin imam namanya. Apa namanya, sholatnya sah, pahalanya kagak dapet. Nah begitulah di dalam buku fikih, di dalam buku-buku fikih. Orang yang berpuasa tapi ngamalin karena puasa, puasa jam bohong lu, puasa batal. Puasanya kagak batal, tapi puasanya tidak batal. Apa yang batalkan puasa? Batalkan puasa kan ditentukan dalam hukum fikih, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Nah, memasukkan apa? Pel kita masukin obat ke dalam rongga badan, dia batal. Dalam mulut kita, ya batal. Jangan kayak gitu. Tapi puasanya secara syariah batal. Tapi kalau orang yang berpuasa tapi juga istilahnya julid banget sama orang. Zaman sekarang mah julid apa aja kata. Saya anu kan anu. Ya, apa aja cerita tentang saudaranya, tentang kerabatnya, tentang kaum muslimin lah. Orang Islam pada umumnya itu puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapet. Ya namanya orang nggak melanggar daripada aturan sahnya tidaknya puasa, puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapat pahala. Nah itulah makanya waktu zaman itu memang zaman berubah, tapi sejarahnya berulang-ulang. Zaman sekarang juga walaupun Rasulullah udah nggak ada di sekitar kita, nggak berada bersama kita saat ini,
Tapi ya fisik beliau tidak ada bersama kita. Tapi ajaran beliau apa yang diulang-ulang terjadi di zaman kita. Apa itu? Ketika bulan puasa. Masih banyak juga kita yang istilahnya ngerumpi ngomongin orang. Orang Betawi bilang apa ya kalau ngomongin orang itu. Omong, itu pahalanya kagak ada bulan puasa. Hindari itu. Tutup puasa, makanya kalau puasa-puasa tingkatan puasa orang awam ya udah nahan lapar, haus, hawa nafsu, kita masuk juga hawa nafsu untuk ngomongin orang, nyeritain orang yang gak ada manfaatnya. Itu pahalanya kagak ada, nggak dapet. Udah capek-capek puasa dari imsak sampai maghrib, kamin soimin laisa lahu siyamuhu illa zu walatos. Jangan kayak gitu, terutama ibu-ibu nih sambil sambil belanja di tukang warung. Si Anu kan, Mpok Anu kan begono, Mpok Anu kan begitu. Ibu Anu kan begitu. Suaminya gak pulang-pulang. Udah berapa bulan gak pulang. Suaminya gak pulang-pulang, dia kerja. Mungkin kerjanya di tengah laut. Jadi pengebor minyak. Kan ribut amat kita. Suaminya kan di rumah aja. Ya suaminya di rumah aja. Tanahnya banyak di mana-mana. Tokonya banyak. Warisan orang tuanya ngapain kita ribut. Ibu zaman sekarang kebanyakan juga begitu. Tapi kagak semua. Semua ibu-ibu kita, ibu-ibu saya liatin, ibu-ibu takwa, kagak mau ngomong-ngomong dia diem aja. Ada yang kayak begitu. Makanya kan namanya mulut itu sumber, makanya ada orang bilang apa, kalau pedang lukai tubuh, harapan sembuh masih ada. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana hendak obat dicari. Udah bertahun-tahun masih ingat. Anu dulu tuh, habis dah gua lagi susah. Habis di mana-mana disebar. Wah, inget ya. Ya perlu aja ngomong dalam hatinya aja, inget ya. Waktu gue lagi susah banget utang di mana-mana, diceritain kemana-mana. Ya Allah, ada orang kayak begitu. Nah, jangan sampai kita seperti itu, kagak boleh kayak gitu. Apalagi di bulan puasa, nanti terjadi apa yang di zaman Rasulullah. Mungkin kan, kalau kita disuruh muntah tuh, keluar tuh potongan daging sama darah. Daging mentah itu, bukan daging yang udah dimasak, daging megang yang udah dimasak. Kalau di Betawi kan namanya satu hari sebelum puasa namanya munggah. Kalau di daerah kawan saya di Sumatera Utara namanya punggah. Ya di Medan ya, punggah namanya. Kalau di Betawi namanya munggah. Kalau di Aceh megang. Bukan daging itu, tapi daging mentah. Yang makanya kan ada disebut apa, kalau kita menceritakan keburukan saudara kita, itu seolah-olah kita makan daging dia. Daging mentah dia kita makan. Jangan sampai kayak begitu. Budaya bulan puasa, satu hari tradisi bulan puasa di kita, di tempat saya di Tanah Betawi namanya munggah, rame banget. Di Aceh namanya megang. Di tempat kawan saya di Medan namanya punggah. Ya daerah-daerah lain juga mungkin sama, namanya aja yang berbeda. Tapi tradisinya sama. Ya kunjungin kerabat yang udah meninggal, orang-orang tua kita, jarah namanya. Ya sama juga, di mana-mana juga ada. Nah, yang kita pegang adalah tradisinya kita ikutin, apa yang udah menjadi tradisi. Yang penting tradisinya baik. Kalau ziarah kubur kan baik. Apa zaman dulu, istilah kalau di Betawi nih, zaman dulu kalau satu hari, 2 hari sebelum puasa, zaman dulu ini di dekat rumah saya kan, yang nggak terlalu dekat juga, ada sungai, ada kali kalau di Betawi namanya. Itu kali dulu airnya aja. Ya zaman kapan tuh Bang? Zaman tahun 1950, 1960. Ya, saya belum lahir. Kata siapa? Kata Baba yang cerita. Apa kata beliau? Dulu di sini nih ikan baungnya banyak. Kalau kan belum banyak kendaraan di situ kan. Waktu itu di kampung. Sekarang mah jangan tanya. Tengah malam macet, siang macet, sore macet, pagi macet, subuh macet, duha macet, maghrib macet, isya macet juga dalam situ. Sekarang, dulu mah kendaraan gak banyak. Satu. Jadi karena kendaraan gak banyak kan suasana hening. Itu air sungai kadang-kadang rojok. Saking kadang-kadang derasnya itu airnya itu. Dan orang-orang kampung 1 hari sebelum bulan puasa pada mandi di situ. Mandi ngapain tuh? Keramas. Keramas pakai apa? Merang. Kalau zaman dulu anak sekarang mungkin udah kagak pada tahu. Keramas pakai merang. Saya juga gak tahu gimana, gak ngerasain. Orang tua masih kecil-kecil lebih cerita. Kecil-kecil cerita. Dulu di kali ini nih, Bapak dulu mandi di sini nih. Nangkep ikan, dia bilang kan buaya putihnya banyak sih. Sekarang mana ada lagi. Udah pada ngacir buaya putihnya. Nah, itulah tradisi-tradisi kita bulan puasa. Kalau di Sumatera Utara ya di Medan kawan saya namanya mandi pari. Kalau di kawan saya cerita daerah Riau lah. Nah, daerah Melayu namanya Bali mau mandi Bali mau.
Ya mungkin kalau orang zaman dulu, karena dulu juga belum banyak sabun dan banyak sampo, barangkali pakai limau, bak limau, biar jadi kalau sembahyang tarawih jadi nggak bau ke masjid, jadi nggak enak, jadi wangi. Ya sama juga di daerah saya di Betawi gitu juga, pakai sampo merang, pakai merang. Memang ada, saya pernah lihat itu. Ada muruhnya itu, cuma belum pernah ngerasain pakai, kelihatannya ada memuruhnya. Itulah. Dari tradisinya bagus untuk menjaga kebersihan, bagus. Namanya kita mau sholat tarawih di masjid, ngumpul-ngumpul, sholat berjamaah. Jangan kita jadi bau nantinya, ibu keringet. Jadi kita udah bali mau, udah mandi pari, udah mandi merang, pakai merang, jadi wangi. Kalau zaman sekarang mungkin karena sungainya juga udah kagak ada sungai. Apalagi di tanah Betawi, sungainya udah pada butak. jadi susah. Orang bagaimana ya, kita aja mandi, kita ngelihat aja udah ogah, apalagi kita mandi. Itu banyak banget debu, butak airnya jadi hitam. Jadi kita nggak mau. Kalau zaman dulu, ini tahun-tahun 40, 50 orang tua cerita. Itu kalau menjelang bulan puasa kita teringat itu tradisi itu. Yang penting selama bulan puasa kita banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak bersolawat, sedekah banyakin, jangan pelit banget. Kalau ada harta sedekah. Nah, kemudian juga sebelum bulan puasa ini kalau bisa datanglah ke rumah keluarga kerabat yang lebih tuaan. Kalau kagak jauh, kalau jauh ya di WA aja. Kita kalau di Betawi minta keredoannya Cang mau bulan puasa. Nah begitu kira-kira begitulah. Yang penting jangan sampai yang terjadi di zaman Rasulullah, ketika dua orang wanita yang karena banyak banget gibah ngomongin kejelekan orang. Kalau kita ngomongin orang jatuhnya jadi fitnah. Kalau kagak bener, kalau bener jadi gibah, dua-duanya dosa. Mendingan kita tutup mulut aja. Kita tutup mulut bang, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah jiwa kita menjadi tenang. Insya Allah kedekatan diri kita kepada Allah. Tahu-taunya udah maghrib. Menunggu beduk berbunyi buku Buya Hamka. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan puasa kita sampai pada akhir bulan puasa sehingga disebutkan sebagai kawaladin khorojat min batnil umihi, seperti anak bayi yang keluar dari kandungan ibunya yang tanpa dosa. Ketika keluar dari bulan Ramadan, nanti di tanggal 1 bulan Syawal kita berharap seperti itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada engkau semua berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana udah diwajibin kepada orang-orang sebelum kita. Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Daud, bahkan Nabi Adam udah puasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya mudah-mudahan kita jadi orang-orang bertakwa. Kita bahas lagi nanti insyaallah. Mudah-mudahan dalam kesempatan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.